Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Wiraharjo. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan Fakultas Psikologi. Di video ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi kuliah, yaitu tugas dari mata kuliah pengembangan diri dan karir dengan tema berpikir kreatif. Berpikir kreatif dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Berikut ini ada beberapa hal yang akan saya coba presentasikan dalam video ini tentang berpikir kreatif. Yang pertama, apa itu berpikir kreatif? Kemudian yang kedua, perbedaan berpikir kreatif dan juga konvensional. Yang ketiga, ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang keempat, pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Yang kelima, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Untuk yang pertama, apa itu berpikir kreatif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreatif memiliki pengertian memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sementara itu, kreativitas berarti kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Atau bisa juga dengan kata lain, berpikir kreatif yaitu menciptakan hal-hal baru yang belum ada sebelumnya dan dapat digunakan secara baik untuk memecahkan masalah atau untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan terjadi. Selanjutnya, perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Berpikir kreatif yaitu menciptakan. Kemudian berpikir secara konvensional yaitu berpikir hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya untuk berpikir kreatif itu menciptakan, sedangkan untuk konvensional itu meniru yang sudah ada atau kebiasaan. Kemudian ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang pertama, suka berimajinasi. Orang yang berpikir kreatif memiliki ciri-ciri suka berimajinasi, yaitu imajinasinya sangat luas sekali. Bahkan sangat kreatif ataupun sangat bermacam-macam yang ada di pikirannya. Imajinasi dalam berpikir kreatif yaitu berimajinasi yaitu dengan hal-hal yang positif. Kemudian menyukai tantangan. Orang yang berpikir kreatif sangat menyukai sekali tantangan. Dengan tantangan itu akan memunculkan ide-ide baru atau cara-cara baru yang bisa dilakukan atau memancing individu untuk memunculkan pemikiran-pemikiran atau jalan keluar yang baru. Kemudian memiliki kecerdikan dalam pemecahan masalah. Orang yang berpikir kreatif akan lebih banyak memiliki opsi-opsi atau pilihan jalan keluar untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang berpikir kreatif akan memiliki banyak cara untuk beradaptasi dengan lingkungan karena lebih fleksibel menghadapi apa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, memiliki cara baru dalam memecahkan masalah, bukan melalui pemecahan masalah yang lain. Kemudian mudah bosan. Orang yang berpikir kreatif karena banyak ide yang muncul, banyak hal-hal baru yang muncul, memiliki kebosanan yang sangat tinggi. Sebelum ide yang muncul itu terlaksana, sudah muncul ide yang baru lagi, dan seperti itu. Kemudian memiliki kepekaan terhadap masalah yang muncul, sensitivitas yang tinggi. Kemudian memiliki ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Kemudian pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif sangat penting karena dengan berpikir kreatif akan menciptakan atau mendapatkan kelancaran individu dapat memunculkan hal-hal baru yang unik, menghasilkan ide atau konsep yang relevan dengan masalah yang dipecahkan dalam waktu yang singkat. Itu merupakan pentingnya orang atau individu memiliki kemampuan berpikir kreatif, sehingga dalam menjalani kehidupan atau memecahkan masalah dapat dengan mudah dan bertahan dengan ide yang muncul, sehingga ide tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.
Selanjutnya, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah. Cara menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang pertama, persiapan atau asesmen. Dalam tahap ini, persiapan atau asesmen yaitu proses menggali segala informasi sebanyak mungkin, selengkap mungkin, sehingga informasi itu dapat digunakan untuk dasar pemikiran selanjutnya. Karena dengan informasi yang lengkap akan menciptakan tindakan-tindakan yang tepat. Kemudian ada usaha. Usaha di sini yaitu memunculkan banyak ide atau banyak cara ataupun banyak jalan keluar, sehingga banyak opsi-opsi yang diperoleh. Dalam usaha ini yaitu proses mencari berbagai cara atau ide-ide yang harus dilakukan dengan dasar informasi yang telah diterima. Kemudian tahap inkubator yaitu tahap menenangkan diri atau tahap untuk kita melepaskan dari permasalahan yang ada sehingga diri dapat berpikir dengan tenang tanpa gangguan ataupun bisa berpikir dengan objektif. Kemudian pengertian di sini yaitu menemukan ide yang pas, yang paling tepat, sehingga ide tersebut dapat digunakan dan relevan dengan masalah yang dipecahkan. Kemudian evaluasi. Proses evaluasi ini sangat penting karena apa? Karena evaluasi ini akan menilai dari persiapan sampai akhir bahwa ide yang diciptakan itu benar-benar dapat digunakan. Dalam evaluasi ini yang dibutuhkan adalah pengalaman-pengalaman ataupun informasi yang bisa digunakan untuk mengklarifikasi ataupun mencocokkan apakah hal-hal yang dilakukan sebelumnya itu sudah sesuai atau belum. Sekian presentasi dari saya. Yaitu tadi presentasi singkat dari saya tentang materi berpikir kreatif dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Apabila ada salah kata dan kurang lengkapnya materi dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.